bisa dimulai saja. Nggih, Pak, matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Asep dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 insya Allah akan mempresentasikan mohon maaf. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan dan belajar anak usia dini. Kelompok kami terdiri dari Bu Ken Titi Straharjani, kemudian ada Budian Ismiati, ada Ibu Mugi Rayu, dan saya sendiri Femega Permatasari. Sebelum presentasi kita mulai, marilah kita sama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya apa yang kita lakukan hari ini diberi kelancaran dan juga diberi keberkahan. Berdoa mulai. Doa selesai, terima kasih. Untuk pertama akan saya bacakan, boleh dibantu Bu Ken? Perkembangan dan belajar anak usia dini. Perkembangan anak usia dini adalah proses perubahan yang terjadi pada anak sejak konsepsi hingga usia 8 tahun, meliputi aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Karakteristiknya cepat, bertahap, dan berurutan. Aspek fisik yaitu koordinasi gerak otot anak. Contohnya yang awalnya anak bisa merangkak, kemudian bisa merambat, berjalan, berlari, melompat, lalu meloncat. Kedua yaitu aspek kognitif terkait dengan kemampuan berpikir anak, yaitu menganalisa, kemudian mengingat dan mengambil keputusan. Selanjutnya aspek bahasa, segala yang berhubungan dengan kemampuan anak menerima bahasa dan mengekspresikannya dengan baik. Selanjutnya aspek dan emosional, yaitu kemampuan anak dalam berinteraksi dan mengatur perilaku di dalam lingkungan sosialnya. Pemenuhan asupan makanan bergizi yang cukup juga memberi pengaruh yang besar bagi perkembangan dan belajar anak usia dini. Efeknya anak menjadi sehat, kemudian geraknya juga aktif, keseimbangan terjaga dengan baik, memiliki daya ingat yang kuat, responsif terhadap apa yang terjadi di sekitarnya pun menjadi lebih terarah dan dengan baik. Selanjutnya yaitu teori belajar perkembangan anak usia dini, yaitu dari Piaget. Teori Piaget ini adalah teori yang paling terkenal dan hampir kita semua mengenalnya karena berfokus pada anak-anak dari mulai lahir hingga remaja. Perkembangan pengetahuan anak dipengaruhi oleh interaksi anak dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Ken. Monggo Bu Ken. Teori Piaget, anak sebagai ilmuwan kecil, anak membangun pemahaman tentang dunia melalui pengalaman langsung. Menurut Piaget, anak-anak adalah seperti ilmuwan kecil yang terus bereksperimen dan belajar dari lingkungan sekitar mereka. Mereka membangun pemahaman tentang dunia melalui interaksi langsung dengan objek dan peristiwa. Tahap perkembangan menurut Piaget, nomor 1, sensori motor. Usia anak 18-24 bulan, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu mendengar dan melihat, dan dengan tindakan motorik, yaitu menyentuh dan menggapai.
Yang kedua, tahap praoperasional, usia anak 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak usia 2-3 tahun akan mengembangkan daya ingat dan imajinasi. Sedangkan untuk simbolik, anak belajar dengan cara mengumpulkan benda-benda sesuai kriteria, atau anak mengumpulkan benda-benda yang berwarna merah. Tahap ketiga, usia anak 4-7 tahun. Anak sudah bisa mengutarakan pemikirannya dengan kalimat pendek dan sederhana. Tahap ketiga, operasional konkret 7-11 tahun, maaf. Anak sudah memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis, egosentrisnya sudah mulai berkurang, sudah bisa diajak bernegosiasi. Pada tahap ini dianggap Piaget sebagai titik balik utama karena menjadi awal pemikiran logis. Operasional formal 12 tahun hingga dewasa, anak-anak memasuki usia pra-remaja, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, menarik kesimpulan dari informasi yang didapat, dan merencanakan masa depan. Seorang remaja dapat berpikir matematis, kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu yang akan atau telah dilakukannya. Kemudian dilanjutkan. Kemudian untuk presentasinya, Screen-nya belum jalan, Ibu. iya, ini teori yang ke-10. Teori Vygotsky, perkembangan kognitif dipengaruhi oleh interaksi sosial. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak belajar paling baik ketika mereka berinteraksi dengan orang lain yang lebih berpengalaman. Konsep SPD atau zona perkembangan proksimal menjelaskan bahwa anak-anak dapat mencapai lebih banyak dengan bantuan orang dewasa atau teman yang mahir. Kemudian teori belajar sosial Bandura. Anak-anak belajar melalui mengamati dan menirukan perilaku orang lain. Proses pembelajaran diantaranya yaitu perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Bandura menekankan perlunya peran modek dalam proses pembelajaran. Anak-anak seringkali belajar keterampilan dan perilaku baru dengan mengamati orang-orang yang mereka kagumi seperti orang tua, guru, dan tokoh idola. Prinsip-prinsip belajar anak usia dini, yaitu aktif, anak belajar melalui pengalaman langsung, sosial, anak belajar melalui interaksi sosial, bermain, belajar melalui bermain, dan konkret, anak lebih mudah memahami sesuatu secara konkret. Belajar motorik out. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai akibat dari latihan dan pengalaman di masa lalu. Belajar motorik merupakan suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif, permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan dan pengalaman dan bukan akibat dari suatu perkembangan. Belajar motorik out. Belajar motorik dapat disimpulkan sebagai berikut. Belajar motorik merupakan suatu proses. Belajar motorik merupakan hasil latihan. Kapabilitas bereaksi sebagai hasil belajar motorik. Hasil belajar motorik bersifat relatif permanen. Belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Kemudian dilanjut sama Bu Mugi, silakan Bu Mugi. Oke, terima kasih. Tahap-tahap belajar motorik anak usia dini. Para ahli sependapat dengan Page dan Posner yang membagi tahap-tahap belajar motorik menjadi 3, yaitu 1. Tahap kognitif merupakan tahap awal dalam belajar motorik, yaitu tahap memahami bentuk. Kedua, tahap asosiasi merupakan tahap kedua dalam belajar motorik, yaitu tahap menyesuaikan diri dengan kemampuan yang dimiliki. Dan yang ketiga yaitu tahap otomatisasi merupakan tahap paling akhir dari belajar motorik, yaitu tahap penyelesaian tugas.
Hubungan perkembangan dan belajar dengan pengembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik adalah kemampuan anak untuk mengontrol dan mengkoordinasikan gerakan tubuh. Pengaruh perkembangan adalah pertumbuhan fisik yang baik pertumbuhan fisik yang baik mendukung perkembangan motorik dan tubuh yang sehat. Pengaruh belajar adalah pembelajaran melalui aktivitas fisik membantu meningkatkan keterampilan motorik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik. Yang pertama yaitu internal, yaitu dipengaruhi oleh genetik, nutrisi, kesehatan. Yang kedua eksternal, yaitu melalui stimulasi, lingkungan, pendidikan. Kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan fisik motorik. Pertama, motorik kasar, yaitu melalui otot besar seperti berlari, melompat, memanjat, melempar. Motorik halus yaitu seperti dengan menggunakan otot kecil, yaitu menggambar, mewarnai, menggunting, dan meronce. Untuk mendukung perkembangan dan belajar motorik anak usia dini, guru dan orang tua harusnya menstimulus anak dengan berbagai permainan yang menyenangkan dan menumbuhkan rasa senang terhadap anak, agar anak tertarik untuk memainkannya. Dan yang paling penting, dengan melakukan permainan tanpa disadari anak telah mengembangkan motoriknya. Kemudian kesimpulannya, perkembangan dan belajar anak usia dini merupakan fondasi penting dalam pengembangan fisik motorik. Perlu diberikan stimulasi yang tepat dan sesuai dengan tahap perkembangan, dan anak akan tumbuh sehat sesuai tahapannya. Saya kembalikan ke Bu Fai. Ya, terima kasih Bun. Berikut tadi presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Kami buka 3 pertanyaan, Ji. Monggo. Tadi yang pertama ada Bu Robi sama Bu Karlita ya? Ya Bunda. Monggo Bu Robi. Pertanyaannya apa ya Bun? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Robi, mohon maaf, saya bisa dibantu NIM-nya dulu Bun, biar saya catat. 2351. Ya. 2356 ya, yeah. Monggo Bun, pertanyaannya apa ya? Bisa ditampilkan. Tadi bagian yang prinsip-prinsip dasar itu ada yang konkret. Anak lebih mudah memahami sesuatu yang konkret. Bisa diberi contoh seperti apa memahami sesuatu yang konkretnya. Terima kasih. Lanjut. Jadi yang contoh prinsip dasar tentang benda yang konkret ya Bun ya. Oke, ini saya pending dulu, dilanjutkan oleh Bu Karlita nggih. Monggo Bu Karlita. Ya, matur nuwun Bu Fai. Jadi ya, bisa dibantu dulu Bu. Oh ya, 231 561 45 561 berapa Bun? 56145. Oh iya, monggo pertanyaannya. Yes. Ngapunten sebelumnya tadi karena saya masuknya telat ya, mau join di Gmeet kok belum bisa masuk. Alhamdulillah ini udah masuk. Saya minta tolong dijelaskan lagi kesimpulan dari pemaparan materi kelompok 2 ini, garis besarnya itu bagaimana? Oh ya siap. Terima kasih Bu Karlita.
Ini saya buka satu pertanyaan lagi, nggih. Bu Siti, Bu Fatimah. Monggo, Bun. Nggih, Bunda. Terima kasih. Saya mau bertanya, ini mungkin dari kasus di lembaga saya, nggih, Bun. Ada satu anak yang kalau di sekolah itu kalau berangkat setiap hari, bukan cuma 1-2 kali, setiap hari itu anak tuh lemes terus tidak mau kegiatan sama sekali. Terus maunya itu cuma tiduran, kalau enggak ya duduk cuma melamun gitu. Disuruh apa? Kita mau main gitu, dia tidak mau, bahkan tidak merespon. Terus saya komunikasi ke mamanya, katanya itu waktu tidurnya itu tidak kontrol gitu, maksudnya tidak kayak anak jam 9 atau jam 10 tidur, enggak. Dia itu pasti tengah malam itu bangun, terus tidak bisa tidur lagi, terus baru tidur itu pagi. Nah, itu cara mengatasinya gimana, Bun? Soalnya kan di sekolah itu dia tidak mau sama sekali untuk ikut permainan atau belajar bersama gitu. Jadinya itu dia itu cuma gerak fisiknya itu enggak ada sama sekali, cuma diem. Pernah ya, Bun, saya itu di sekolah itu saya sediain bantal sekalian gitu, tapi dia tidak tidur. Ya, dia tidak tidur, cuma diam, melamun, tidak respon, diajak bicara, diajak interaksi, tidak respon. Nah, itu bagaimana mengatasinya, Bun? Terima kasih. Bu Fatimah, Bu, boleh dibantu NIM-nya dulu? Oh, nggih. 231 5666. 66. Kedap ya. Ini sambil kami mencari jawabannya, boleh saya minta satu penanya lagi, nggih? Kedap. Ada lagi yang bertanya, Bun? Bu Septi, monggo Bu Septi. Oke, Bu V, terima kasih. NIM-nya 23 Iya. 15 Iya. 6150. Ya, monggo pertanyaannya, Bunda. Saya mau tanya, Bu, mengenai tadi kan ada teori sosial dari Bandura yang tentang reproduksi atau apa itu tadi, Bu? Ada nggih tadi kayaknya. Bentar, Bun. Bisa dibantu, Bu, kan? Bentar ya, Bun. Nggih, Bu, enggak apa-apa. Bunda, mohon maaf, ini untuk saya screen-kan kan agak bermasalah. Yang ditanyakan apa ya, Bu Septi? Ini saya sudah buka dari grup, Bu. Yang ingin saya tanyakan, sebentar. Tentang reproduksi itu, Bun. Pada usia berapa anak bisa kita perkenalkan tentang
seperti itu tadi reproduksi, retensi seperti itu Bu. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Septi. Kami mohon izin untuk diskusi dulu ya. Saya bantu jawab pertanyaan yang nomor 1 dulu ya Bu. Monggo Bu Dian. Tadi pertanyaannya Bu Robi nggih, Robiatul Hayati, anak-anak memahami ilmu secara konkret. Untuk fase anak usia dini 0 sampai 6, kalau sekarang itu malah pemerintah sampai 8 ya, anak-anak usia dini itu memang pembelajaran harus konkret dalam arti harus ada fisik, seperti misal seperti ini, kita belajar tentang jeruk ya, sebisa mungkin kita di kelas itu mendatangkan itu jeruknya, jadi anak-anak itu nanti bisa memegang tekstur jeruk itu seperti apa, warnanya itu seperti apa, terus ketika dikupas bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa. Nah seperti itu. Nah, mungkin tingkat kesulitannya macam-macam ya Bu. Kalau objek yang dipelajarin itu barang-barang yang mudah dicari, insya Allah kita bisa mendatangkan. Cuma ketika kita bertemu dengan sesuatu yang nggak mungkin didatangkan, seperti umpamanya anak-anak ini pengen nganu hujan gitu kan, nggak bisa. Nah itu minimal mungkin kita lihat visual, harus anak-anak itu minimal itu pembelajaran ketika yang konkret itu tidak fisiknya tidak ada, maka harus dengan visual, seperti mungkin bisa dengan video atau dengan gambar, karena anak-anak itu pertama yang dipelajarin itu kan pasti dari cara melihat, dia mengamati. Sama anak itu pasti kan mengamati, dan mengamati itu kan yang dipakai mata. Jadi memang kalau anak usia dini memang harus secara konkret. Nanti kan tahapannya memang seperti itu ya, nanti dari konkret mulai belajar yang non konkret seperti itu. Mungkin seperti itu Bu, yang yang dimaksud dengan pembelajaran secara konkret itu nyapa itu. Mungkin teman-teman yang lain Bu Ken atau Bu Mugi atau Bu Fai bisa nambahin. Monggo jawab pertanyaan yang lain. Bagaimana Bu Robi? Ya, terima kasih Bu Dian. Penambah sedikit ya, betul apa yang disampaikan sama Bu Dian, bahwa anak itu belajar memang untuk hal-hal yang mereka itu belum bisa berimajinasi ya pun. Jadi apa yang mereka lihat yaitu yang akan mereka tangkap. Kendalanya yang ada di lapangan adalah betul tadi, ketika kita tidak bisa menyediakan benda atau topik itu secara konkret, ya bisa kita siasati dengan adanya visual, nonton video, atau mungkin misalkan kok terbatas dengan video, ya kita bisa dengan baca buku cerita atau dengan boneka yang kemungkinan bentuknya selaras dengan seperti itu. Dan kalau semuanya tadi yang contohnya adalah hujan, mungkin kita bisa mensiasati kayak main ke mana tempat itu pemadam kebakaran, atau mungkin kita bisa bikin sendiri dengan anak-anak, mungkin pakai jas hujan, kemudian kita siram pakai selang kayak gitu, kemudian kita belajar itu sih Bun. Karena biasanya yang terkait dengan benda-benda konkret itu teman-teman guru yang ada di kota, itu biasanya kita untuk menghadirkan sesuatu yang konkret itu kan agak terbatas. Misalkan kita mengupas tentang pohon pisang, kan nggak mungkin juga pohon pisangnya kita bawa ke sekolahan, kita cari pohon pisangnya juga agak susah. Nah biasanya kita akan mencari benda-benda, mencari topik-topik yang memang ada di sekitarnya kita gitu. Untuk Bu Robi gitu, itu Bu Robi kita diterima pun untuk kelompok kami. Kita harus lebih mudah yang sekitar kita aja ya untuk memberi informasi ke anak-anak. Kayak kemarin anak-anak juga saya bawa ke kebun binatang kebetulan, karena kan mereka itu penasaran sama gajah. Karena kan kalau misalkan kita selalu menceritakan, ceritain dong soal gajah gitu, kita hanya menceritakan, tapi mereka itu pengen
memang gereja itu benar-benar besar. Akhirnya pas di kelas itu kita memutuskan untuk pergi ke kebun binatang dan mereka, oh ternyata gereja itu sebesar itu ya, ternyata memang mereka baru tahu, oh ternyata gereja itu ternyata besar. Saya kira gereja itu kecil. Anak-anak sih bilang kayak gitu sih. Antusias ya Bun ya. Iya, terima kasih informasinya Bu Mega, Bu Dian. Kami Bunda. Pertanyaan Bu Kalita tadi saya bantu jawab Bun. Jadi untuk kesimpulan dari apa yang kelompok kami presentasikan adalah semua perkembangan dan belajar anak itu berkaitan dengan fisik motoriknya. Nah, semua itu akan relate, akan berkembang dengan baik kalau ada stimulus yang dilakukan baik dari orang tua, dari si anak, mulai tadi sudah disampaikan, yaitu pada saat konsepsi atau pembuahan sampai anak usia saat itu. Jadi sudah distimulus. Insya Allah ketika anak itu sudah distimulus dari awal, perkembangan motoriknya pun juga bagus Bun. Nah nanti ketika sekolah itu dilanjutkan oleh guru-gurunya. Tapi yang ada di lapangan itu kan tantangannya adalah bukan tidak ya, tapi belum semua orang tua aware tentang hal itu. Nah, kita guru itu yang akhirnya menyuarakan itulah, menstimulus orang tua lah untuk bisa sama-sama dengan kita memberi stimulus anak untuk bisa lebih berkembang fisik motoriknya gitu. Begitu ya Bu Karlita ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Pei. Untuk pertanyaan Bu Fatima dan Bu Septi mungkin bisa dibantu Bu Mugi atau Bu Ken, monggo. Tadi pertanyaan dari Bu Fatima yaitu ada siswa yang lemas ya Bun waktu di kelas, kemudian mager lah istilahnya, tidak mau melakukan aktivitas apapun. Kemudian pertanyaan dari Bu Septi yaitu tentang teori kehadiran tadi yang reproduksi itu dimulai dari usia berapa? Monggo Bu Mugi atau Bu Ken bisa bantu jawab. Saya coba bantu. Ini siapa nih? Saya Bu Mugi. Oke, saya dulu Bu coba Saya mau coba jawab punya Bu Fatimah Kebetulan di lembaga saya juga ada yang seperti itu Bun. Dia datang, terus duduk, terus kalau pelajaran lemes. Terus dia pas waktu kegiatan malah dia tidur. Nah, pertama itu saya biarkan ya Bun ya. Biarkan anak itu tidur dulu. Terus kemudian berangkat lagi, ternyata seperti itu. Terus saya mengantuk, terus saya dekati dia, saya tanya, kenapa kok ngantuk, lemas, udah sarapan belum, kan aku gitu Bun. Tapi dia jawabnya sudah. Terus kok nggak mau belajar, kenapa? Males. Lah kenapa, kan aku ya nggak mau Bu, maunya duduk aja lihat temen. Terus aku itu Bun, saya tanya lagi, di rumah tidurnya teratur enggak, aku tidur tadi malam banget kayak gitu Bun. Terus aku gini, kalau tidur harus teratur, nanti biar itu namanya bangunnya enakan badannya, biar fokus nanti kalau sekolah. Aku enggak mau Bun, ya itu jawabnya aku enggak mau Bun, sesuai keinginan dia gitu loh tidurnya Bun. Terus pas pelajaran itu saya kasih pilihan Bun, misal kamu mau main apa, kalau nggak mau main sama temennya kamu mau yang mana, kamu biar nggak ngantuk gitu loh Bun. Ternyata dia juga tetap nggak mau. Saya antisipasinya
ajak dia ngobrol terus Bun. Begitu, ada ngobrol dia terus saya kasih itu apa nyanyi gitu Bun, terus nanti saya kasih apa lihat video yang menyenangkan begitu tuh Bun. Alhamdulillah anaknya mau Bun, nggak ngantuk lagi. Masalahnya begini, anaknya itu tidak bisa diajak komunikasi, tidak ada respon, diajak bicara tidak respon, diajak interaksi juga tidak merespon. Kalau saya pernah kan Bun, saya tanya, saya stimulasi dengan pertanyaan yang memantik gitu kan, sama sekali tidak menjawab. Jadi dia cuma asyik dengan dunianya sendiri. Kadang dia sambil tiduran dia menyanyi sendiri, terus kadang ketawa, kadang menangis, nah gitu. Nah, tapi susahnya itu ketika saya komunikasi orang tuanya, malah saya pernah kan anaknya itu lagi mungkin dia ngantuk atau apa gitu. Saya itu berusaha untuk bangun, ayo bangun, buat ajak dia bangun. Tapi dia itu agresif, menyerang, menjambak, menggigit. Nah, setelah itu kan saya komunikasikan ke orang tuanya. Malah orang tuanya itu mencubit, terus ngeplak gitu loh Bun. Terus pas anaknya nangis malah tangannya mamahnya itu dimasukin ke mulutnya. Nah, saya kaget dong Bun. Kok kasar banget. Nah, saya beri pengertian ke mamahnya, Bun, ampun ngoten, karena itu juga bisa mempengaruhi kan anak juga peniru nggih. Kalau dari orang tuanya mencontohkan seperti itu, pasti nanti anaknya juga akan melakukan hal yang sama. Nah, tapi setelah beberapa bulan ini nggih, mungkin dari awal masuk sampai sekarang sudah ada beberapa bulan, kalau anaknya datang itu, kalau mau berangkat itu selalu mamanya memang sudah tidak melakukan apa fisik nggih, kekerasan fisik, tapi selalu mengancam. Nah, saya itu memberi pengertian ke orang tuanya juga susah juga, soalnya sudah selalu saya beri pengertian, sudah saya komunikasikan sebaik mungkin yang bisa kami lakukan, tapi tetap saja. Nah, saya itu mau mencari solusi bagaimana mengatasi anak itu. Ya mungkin memang susah nggih kalau tidak melibatkan orang tua, tapi kalau dengan melibatkan orang tua menambah susah, menambah menghambat perkembangan anak itu sendiri, itu bagaimana itu Bun? Bu Fatima sudah nyoba pendekatan ke orang tua untuk melibatkan pihak ketiga belum Bu? Semisal memeriksakan ke klinik tumbuh kembang atau bagaimana? Nggih, sudah Bun, tapi memang mungkin saya itu komunikasi ke mamahnya nggih. Terus kata mamahnya, dari papahnya bilang nanti bisa sendiri gitu. Tidak ada niat untuk memeriksakan anaknya mungkin ke tumbuh kembang atau ke psikiater anak atau untuk diagnosis yang lebih profesional gitu Bun. Padahal anaknya itu sudah mau masuk usia 7 tahun, tapi perkembangannya belum cukup untuk dikatakan untuk usia segitu Bun. Kalau saya pribadi ya Ibu ya, saat menghadapi orang tua yang seperti ini itu kita punya 3 pilihan. 1, kalau orang tuanya tidak mau bekerja sama, ya kita mengusahakan yang terbaik, yang sebisa kita. Yang kedua, ya pasrah saja. Toh kita sudah berusaha. Yang ketiga, ya yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita ya Bu. Karena memang kalau dari orang tuanya sendiri tidak mau mengupayakan, kita kan juga nggak bisa apa-apa. Anak itu 24 jam, kita masing-masing anak itu kan punya 24 jam. Di sekolah itu maksimal paling 3 jam kan Ibu. Yang 21 jam mereka bersama orang tuanya. Bisa apa kita? Sebetulnya yang penting kita sudah menyampaikan, kita punya pengamatan terhadap anak ini seperti ini ke orang tuanya.
kita sampaikan dengan bahasa yang baik, kemudian kita sarankan untuk melibatkan pihak ketiga kalau memang kita sebagai guru dan orang tuanya sudah tidak bisa mengupayakan. Kalau memang orang tuanya keberatan untuk seperti melibatkan pihak ketiga, ya sudah, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik yang menurut kita sudah kita lakukan. Ini terjadi juga di kelas saya, Ibu, tahun kemarin. Tahun kemarin itu pada awal pembelajaran itu kan biasanya kita melakukan awal-awal MPLS itu ya Bu ya, MPLS itu tahun kemarin kita kan biasanya melakukan asesmen awal ya Bu, diagnosa awal itu kan, gitu anak masuk, kita perhatikan anak itu seperti apa. Ada kasus salah seorang anak Ibu, salah satu anak pada awal MPLS itu saya perhatikan anak ini agak berbedanya dalam artian gini, kalau secara penampilan fisik sama dengan teman-temannya, kemudian secara kemampuan beradaptasi dia sama dengan teman-temannya, dengan anak-anak seusianya lah, sewajarnya anak seusianya. Tapi begitu saya melihat dia naik tangga, saya lihat kok badannya kayak tidak balance gitu Bu, kayak terhuyung-huyung pada saat dia naik tangga. Kemudian dari situ pijakan saya untuk mengobservasi anak ini untuk biasanya saya ambil 2 minggu Bu, 2 minggu ke depan ini anak ini saya perhatikan sambil jalan. Itu pada saat circle time itu kan biasanya kita waktu awal pembelajaran itu kan circle time kan Bu ya, itu anak itu terlihat gelisah sekali, terlihat gelisah, tidak mau duduk dengan tenang, susah untuk konsentrasi, kemudian duduk bersila dalam jangka waktu yang agak lama itu sudah tidak tumaknina lah, tidak nyaman gitu. Kemudian saya panggillah orang tuanya, saya tanyakan, Mama non sewu, saya bukan mau tanya apakah anak ini tidak merangkak, saya tanyakan seperti itu, apakah anak ini tidak merangkak. Terus mamanya kaget, loh kok bukan tahu? Iya Bu, anak saya tidak merangkak. Pentingnya tahap-tahap perkembangan motor itu ternyata di sini Bu. Jadi anak-anak yang tidak melewati fase-fase perkembangan yang sebetulnya seharusnya mereka lewati, ternyata itu akan menimbulkan efek yang berkelanjutan, efek yang panjang kayak gitu. Jadi mungkin kita harus sampaikan itu ke orang tuanya juga ya. Maksudnya memang ini mungkin anak ini sebaiknya Ibu observasi lebih lanjut untuk 2 minggu ke depan. Kemudian panjenengan sampaikan saja, Mah ini kalau seumpamanya ada kasus seperti ini, nantinya anak ini akan mengalami keterlambatan di masa depannya. Kita kan orang tua ya, tidak akan selamanya akan bersama anak-anak. Tugasnya kita sebagai orang dewasa kan menyiapkan kemandirian anak ini, bagaimana caranya agar saat kita sudah tidak ada, mereka mampu berdiri, mereka mampu mempunyai problem solving terhadap dirinya sendiri saat menghadapi masalah. Mungkin lebih komunikasi ke orang tua saja Bu, diperbaiki dengan bukti ya, maksudnya dengan panjenengan benar-benar melakukan observasi dengan benar-benar observasi gitu Bu. Jadi tidak sekedar omong saja gitu, seperti itu. Kalau pengalaman saya seperti itu ya Bu ya. Ya memang ya sambil berdoa ya Bu, minta ke Allah dilembutkan hati orang tuanya, semoga ya orang tuanya terbuka pemahamannya, karena ini anak kan nantinya punya masa depan ya Bu. Kalau kita sebagai orang tua tidak mengindahkan, kita sebagai orang tua tidak aware terhadap mereka, siapa lagi yang mau menyiapkan anak ini gitu. Seperti itu saja sih Bu. Mungkin lebih observasinya harus lebih mendalam ya Bu. Jadi orang tua itu nanti lebih yakin, oh ini ternyata memang anakku ki ono masalah, iki kudu tak tangani kayak gitu. Seperti itu. Terima kasih Bu Fatima. Semoga bisa jadi masukan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Itu ya Bu Fatima ya. Kemudian untuk pertanyaan dari Bu Septi mungkin bisa dibantu Bun. Yang lainnya dari Bu atau Bu Dian atau Bu Mugi. Sambil menunggu teman yang lain gitu, kalau menurut saya untuk reproduksi itu sih dimulainya, karena kan itu
dengan menggunakan model nggih. Jadi dari awal, dari waktu perencanaan awal, jadi nanti saya belum begitu paham, tapi mungkin nanti bisa diluruskan oleh Pak Asep, misalkan apa yang saya sampaikan keliru. Jadi kalau pemahaman saya sih lebih ke misalkan ayah ibu sudah berencana untuk memiliki anak, ya dari kita sendiri yang sudah mulai menata sikap kita, kemudian ketika sudah dinyatakan positif hamil, ya berinteraksi dengan anak. Ini ibu lagi mau masak, ini ibu lagi mau jalan-jalan, kayak gitu. Kemungkinan seperti itu sih Bu Septi. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa menggali ilmu dari Pak Asep nggih. Karena ini jam sudah menunjukkan 11.14 ya Ibu. Mohon maaf untuk yang beres. Mungkin lain kali nggih. Nambahin dikit Bu. Dalam monggo bukan. Oke. Bu Septi ya, ini tahap pengenalan bagian vital ke anak ya Ibu ya? Iya ini. Ya Bun. Iya Bu. Kalau saya pribadi ya Bu, mulai mengenalkan bagian vital ke anak itu begitu anak lahir itu Bu. Begitu anak lahir, memang tahap konsepsi itu sangat krusial ya. Dalam artian kita memberikan nutrisi yang baik ke anak, kemudian dengan diajak berbicara, berkomunikasi pada saat anak dalam kandungan. Tapi secara konkretnya saya ajarkan itu begitu anak lahir, pada saat mereka mandi kita kenalkan, adik ini pens, walaupun mungkin terkesan lucu ya, orang bocah belum bisa ngomong, lahir cepret ke urut wis tapi saya yakin mereka itu bisa memahami apa yang kita ucapkan Ibu. Pun saat dalam kandungan pun kita sebagai ibu juga paham kan Bu, saat anak bergerak atau segala macam kita elus, kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi pun mereka paham kan Bu, adik jangan banyak bergerak dulu, ini mama lagi capek atau segala macam pun mereka paham kan. Nah intinya seperti itu. Jadi saat anak keluar, saat lahir kita sudah bisa kenalkan, adik ini namanya penis, tidak boleh ada yang megang ini, kemudian dikenalkan dengan bahasa anak-anak saja. Kalau saya seperti itu ya Bu, sharing pengalaman saya ke anak ini, kebetulan ke anak saya seperti itu. Terima kasih Bu Septi. Terima kasih Bu Ken. Ya, terima kasih. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias sekali. Untuk selanjutnya kami alihkan ke Pak Asep untuk bisa melanjutkan, atau mungkin ada nasihat-nasihat dari Pak Asep untuk kami semuanya. Monggo Bapak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kelompok 2, luar biasa nih ya. Berikan emoticon dulu nih ya kelompok 2. Mohon maaf ini agak bising ya, masih di kolam renang, dan sekali lagi mohon maaf ini saya pakai tablet, kebetulan kamera eksternalnya tertinggal, jadi ini nggak bisa open cam ya. Besok minggu depan insya Allah ini saya tidak lupa lagi, karena setiap minggu itu saya memang harus mengantar ini teman-teman, mengantar anak sampai pukul 12 ya, dari jam 9 itu. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan dengan baik tadi ya, dan tepat waktu tadi ya, jam 9:35 itu juga sudah dimulai, dan saking asiknya tidak terasa ya, obrolan itu sampai dengan pukul 11:15 tadi. Kalau tidak di stop juga pasti akan diskusinya tambah lebar lagi, tapi setidaknya ini sudah sangat bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Semoga ini nanti dapat menular ke kelompok 3 sampai dengan yang terakhir seperti itu ya. Oke, terkait dengan apa yang dibahas oleh kelompok 2 tadi, sebetulnya terkait inti dari fisik motorik itu memang ini ya, ada di dalam aspek perkembangan anak ya, yang ini sudah tertuang di dalam ini peraturan pemerintah ya teman-teman ya. Jadi ketika kita searching aspek perkembangan anak usia dini, tentunya pasti ada fisik motorik, kognitif, sosial ya, komunikasi, bahasa, dan jadi
harapannya di dalam keenam poin ini semuanya dapat digabung jadi satu, dilebur jadi satu, diublak jadi satu. Ibarat kalau ini itu adalah tukang bangunan ya, dia akan mengublak semen, gamping, kerikil dan apalah pecahan apalah jadi satu ya. Kemudian dia dibalut, nah itu yang digunakan untuk ngecor, itu digunakan untuk membuat fondasi. Ibaratnya juga sama ya, materi-materi ini harapannya masuk di dalam satu tema kegiatan teman-teman ketika mengajar ya. Tambah lagi harus tadi saya menangkap ada terkait dengan konkret, benda konkret itu bagus sekali ya. Misalkan wujud buah, wujud benda apapun ditampilkan ya, bentuknya nyata ya. Nah ini harapannya antara fisik, motorik, kognitif, sosial sampai moral ini dibalut jadi satu. Jangan sampai nanti hanya ke titik kognitifnya saja. Nah sekarang kan akhir-akhir ini kan ini ya teman-teman ya, nggak tahu ini apakah ini pengaruh dari media, apakah ini pengaruh dari perkembangan iptek, itu konotasinya lebih ke arah kognitif ya, ke arah pengetahuan. Fisik motoriknya jarang ini ya, jarang di blow atau mungkin jarang di follow up atau jarang ditingkatkan. Apalagi kalau kita bicara anak usia dini itu kan anak yang dalam fase fundamental ya, fundamental. Nah ketika anak usia dini itu akan dipacu ketika nanti tumbuhnya dan harapannya dia menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas. Tapi kalau tidak kita berdasar dari fisik motor ya percuma bunda ya, percuma omong kosong ya. Kita ngajari dengan drill atau mungkin dengan pengulangan apapun, tapi kalau tidak didukung dengan fisik yang bagus ya mau gimana lagi. Nah harapannya ini akan seimbang nih, harapan ini akan seimbang. Jadi tidak ada satu poin yang ditinggikan ya, jadi semuanya rata-rata sama gitu ya kan. Nah kemudian, nah ini kendala yang sering ini ya teman-teman ya, ketika mengajar di lapangan, apalagi ini lebih condong ke fisik motorik ya teman-teman. Nanti misalkan pada saat mengajar misalkan lebih ke lompat, ke loncat, ke berlari, itu biasanya kan tidak luput dari kata jangan ya. Ini sering terjadi ketika dalam pembelajaran motorik ya, dan saya pun juga kadang-kadang juga belibet ya, dan ini pun apabila nanti terus berlanjut dan tidak dihilangkan ini akan sangat berbahaya ya. Apalagi misalkan anak-anak sedang memang belajar berlari nih, anak-anak sedang belajar melompat nih, dia saking senangnya yo, namanya anak-anak kan dia nggak bisa mengontrol ya, kadang yo banter, kadang yo ganggu kancane. Nah ini tiba-tiba mungkin tidak sengaja ada keluar kata jangan ya. Nah ini kalau bisa ini nanti bisa diganti dengan kata yang lebih sopan, bukan sopan ya, tapi yang pas saja ya, kata yang lebih pas. Dan harapannya ini tidak membatasi atau ketika menyetop ya, ini kan berbahaya. Ketika kata jangan ini kan setidaknya ibarat kalau kita naik sepeda motor atau mobil, di depan itu kurang 5 jangka sudah ini apa namanya, hati-hati ya, tiba-tiba mandek ya, padahal dia bolehlah pelan sedikit lah sebelum nanti ke merah. Nah inilah yang bisa dianalogikan ya teman-teman ya. Nah ini akibatnya ya anak nanti ragu, anak kemudian mudah khawatir, anak jadi sosok penakut, kemudian tidak mau berpendapat dan mencoba hal-hal baru atau tantangan baru. Ini sering terjadi ya di generasi baby boomers ya. Saya pun mengalami banyak dulu ya, ketika Simbah atau Budi dulu yang ngomong itu ya ojo mayu-mayu nanti tidak tiba, ojo menek-menek nanti tidak tiba, tangannya tugel dan sebagainya. Ini kan langsung memberikan dampak yang buruk ya. Anak-anak itu sudah dibayangkan dengan realita, wah aku nanti tiba memang gini. Nah coba diganti dengan kata hati-hati ya. Yang penting kita menyediakan fasilitas, tapi kita juga harus konsekuensi keamanannya juga harus diperhatikan gitu ya, jangan sampai. Dan inilah yang memang harus kita rubah ya teman-teman ya, pelan-pelan seperti ini ya. Jadi kita itu mengajarkan anak sekarang itu ya harus pada generasi sekarang, bukan malah kita mengajarkan pada saat pembelajaran kita dulu ya. Padahal Umar bin Khattab itu sudah ini ya, kalau tidak salah ya, Umar bin Khattab itu sudah berfatwa pada waktu itu, silahkan didiklah anak Anda itu sesuai dengan zamannya ya. Jangan sampai nanti zaman kita yang kita belum menjadi murid itu kita ajarkan ke anak-anak sekarang. Nah ini kan bahaya, padahal sekarang anak-anak juga berada di fase-fase alpha ya, kalau bahasa ngetren bilang ya fase strawberry gitu ya. Nah inilah yang sangat berbeda dengan zaman dulu, walaupun memang
sekarang dengan kecanggihan teknologi artificial intelligence juga sampai ke arah anak-anak. Nah ini kan ya itulah konsekuensi harus kita hadapi teman-teman. Ya condongnya lebih ke sisi geraknya itu agak berkurang gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya terkait dengan, nah saya langsung di sini aja ya. Nah tentunya kalau kita bicara fisik motorik ya tidak terlepas dari motorik kasar dan halus ya. Ini tentunya teman-teman juga sudah mulai sudah tidak bukan mulai lagi tapi sudah familiar dengan hal ini dan tidak asing. Nah kalau bisa ini harus seimbang ya teman-teman ya. Saya mengharapkan ini harus seimbang, tidak boleh menitikkan pada satu titik. Ini harus motorik banyak, motorik kasarnya ya. Kadang-kadang misalkan gini ya, saya sering dapat aduan nih atau laporan misalkan gini, wah anak itu tulisannya elek, kemudian dia udah bisa ya. Nah ini kan menjadi pertanyaan ya, yang di judgment atau yang di dia yang divonis adalah dia nggak bisa nulis dan sebagainya. Karena apa? Nah mungkin ini salah satu caranya atau dulunya itu tidak distimulasi motorik kasarnya terkait dengan melempar, terkait dengan memukul, terkait dengan menangkap. Ini penting ini ya, karena motorik kasar itu akan melatih serabut-serabut di otot-otot halus itu yang nantinya bisa tadi anak menulis, anak bisa menggambar, anak bisa meronce, anak bisa menjahit. Ya itu butuh latihan di motorik kasar terlebih dahulu ya. Dia melemparnya bagaimana, dia menangkapnya bagaimana, ya manipulatifnya ini. Nah maka dari itu ini harus seimbang antara pemberian motorik kasar dengan motorik halus. Jangan sampai nanti di drill motorik halus, nah tapi motorik kasarnya nggak seimbang. Nah inilah yang menjadi perhatian kita. Jangan sampai nanti anak-anak kita itu yang seperti ini gitu ya. Ini kan sudah terjadi pada waktu ya sebelum inilah yang anak-anak memang dituntut, atau mungkin sekarang juga masih ada sih, oh ini harus tulisannya bagus, harus bisa membaca, menulis dan sebagainya ya. Ketika misalkan ini anak-anak mungkin malu-malu untuk mengeluarkan suara, dia kan juga butuh ekspresi yang lain ya teman-teman ya. Ketika mengeluarkan suara dia bisa latihannya itu ketika di luar ruangan nih dengan berolahraga tadi, melempar, nangkap sama teman-temannya. Ini kan juga memberikan stimulus ya, yang nantinya anak-anak itu semakin terbiasa dengan mengucapkan lafal bahasa atau mengucapkan lafal angka atau mengucapkan lafal ini apalagi ya konsonan seperti itu ya. Nah inilah yang nantinya menjadi pemahaman kita bersama ketika pentingnya ini fisik dan motorik ini. Jangan sampai nanti kita lebih banyak menekankan ke sisi pengetahuannya atau kognitifnya saja, gitu ya kak ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan monggo teman-teman, karena sudah jam 11:26. Silahkan kalau ada. Bapak izin bertanya Pak. Monggo Bunda Ken, silahkan bisa. Ya, Bapak, saya mau bertanya untuk keterkaitan perkembangan fisik motorik anak ke kemampuan belajar itu sebenarnya seperti apa ya Pak ya? Kalau saya boleh tahu Pak, apakah dengan tadi saya yang contoh kasus anak saya, anak murid saya yang ternyata dia tidak merangkak, ternyata berpengaruh terhadap fokusnya dalam belajar di kelas itu bisa dijadikan sebagai kasus konkret tentang pentingnya perkembangan fisik motorik ini Pak. Oke, baik Bunda Ken, yang disampaikan Bunda Ken memang relevan dan ini mendasar sekali. Kasus tersebut memang sudah banyak yang ini ya mengakui ya teman-teman ya. Jadi betul sekali antara tumbuh kembang anak yang dia dimulai 0 bulan sampai dia fase anak usia dini, memang itu harapannya orang tua atau mungkin yang ada di sekitar itu memang stimulasinya harus sesuai dengan rulesnya ya. Misalkan ini pertama anak bisa di materi saya ada sebetulnya Bunda, tapi ini memang nantinya saya harap urut ya, tapi nggak apa-apa saya buka sekarang ya. Ini ada sebetulnya. Nah contoh stimulasi. Nah misalkan ini diawali 0 bulan sampai 3 bulan itu anak-anak dia bisa menggerakkan kepala atau mengangkat kepala ya. Nah ini pun ketika anak-anak dalam umur ini ada kendala tidak bisa, ini pasti nanti akan berpengaruh dalam proses belajarnya, itu pasti ya. Dan ini ketika gerak ini atau motorik ini menjadi indikator atau asesmen diagnostik, otomatis kalau misalkan ini tidak ada, pasti akan nanti ada yang bermasalah ya, itu pasti ya. Maka dari itu
ini pentingnya ya, bagaimana orang tua itu memberikan porsi stimulasi yang lebih ya. Nah, ketika misalkan usia sebelum 3 tahun berilah interaksi. Nah, ini yang sekarang interaksi ini yang sekarang sudah mulai terputus ini. Kita punya anak nih contohnya, kita punya anak, tapi kita lebih doyan dengan gadgetnya kita. Anak udah dibiarkan dia bebas, tapi kita malah fokus pada gadgetnya. Ini kan hal yang bertolak belakang. Padahal justru malah ketika anak itu dibebaskan misalkan ini ya dalam waktu kurang lebih 20 menit per hari ini ya, ada di lantai yang mungkin dipastikan bersih ya, silahkan orang tua juga ikut nimbrung ya, orang tua juga ikut melihat potensi gerak si anak itu, mengarahkan ya, kemudian memberikan bisa media yang tentunya aman untuk anak-anak. Jangan sampai nanti ketika anak dia bermain, saya juga melanjut bermain, orang tuanya malah buka HP dewe-dewe, scroll TikTok, scroll Instagram ya dan sebagainya. Inilah yang nantinya malah menjadi yang kebalik ya. Ini padahal dasar dan sekarang sering terjadi. Kalau teman-teman mungkin mengamati di sekitar itu pasti banyak yang seperti itu ya. Ini menjadi perhatian kita bersama, jangan sampai ini terjadi pada anak-anak kita. Itu ya Bunda Ken ya. Iya, Pak. Ya, nanti ini akan terbalas dan terjawab ketika nanti di ini ada ya. Ini di saya ada dan materi yang di simulasi motorik dan literasi fisik ini akan saya bagikan nanti di tengah-tengah dulu ya. Gitu lagi, ada lagi teman-teman. Kalau misalkan ada unek-unek nanti disimpan dulu, nanti dicicil mulai minggu depan ya, per minggu ya, karena memang waktu kita memang terbatas gitu ya. Oke Bapak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Gitu saja kalau tidak ada ya teman-teman ya, bisa saya akhiri sampai di sini karena juga setelah ini ada perkuliahan kembali. Untuk minggu depan kelompok 3 yang mulai presentasi, silahkan ini hal baik yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 ini nanti bisa dilanjutkan ya, tepat waktunya, kemudian untuk paparannya serta diskusinya nanti juga harapannya seperti kelompok 2 ini, dan kalau bisa ya lebih meningkat kembali gitu ya, ibarat kurva yaitu ya terus meningkat malah bukan anjlok bebas gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin saja dari saya teman-teman, doa terbaik, salam sehat selalu ya, dan rezekinya diberikan berkah, barokah dan melimpah, amin amin ya rabbal alamin. Itu saja ya teman-teman ya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.